tidak mengapa sesungguhnya kita mengelap bekas air wudhu kita. Walaupun ada beberapa ulama mengatakan membuatnya hukumnya makruh kecuali dalam kondisi sangat dingin yang mempengaruhi kesehatan kita, tapi sejatinya tidak mengapa, tidak membatalkan wudhu kita. Tetapi yang paling penting asaril wudhu, yaitu efek dari wudhu kita itu bekasnya bukan bekas fisik, tapi bekas bagaimana kita secara batin memaknai apa-apa yang kita basuh, apa yang kita usap itu kita bersihkan dari hal-hal dan pengaruh-pengaruh yang negatif, dan kita sempurnakan dengan doa setelah berwudu yang telah diajarkan Rasulullah lewat riwayat Imam Muslim maupun lewat Imam At-Tirmidzi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membincangkan satu hal yang sering kali ditanyakan. Apa sih hukumnya ketika seseorang habis berwudu kemudian air wudunya itu kemudian dilap, kemudian apakah dengan tisu, apakah dengan handuk dan sebagainya. Bolehkah ataukah kemudian mengurangi fadilah air wudu itu, atau apa sebenarnya yang kemudian terjadi, hukumnya seperti apa? Secara umum para ulama fikih mengatakan mengelap air wudu setelah seseorang selesai berwudu itu dikatakan boleh saja, karena ini berhubungan dengan sesuatu yang sudah selesai, wudunya sudah selesai. Maka kenapa dikatakan boleh? Karena hanya ada beberapa hal yang bisa membatalkan wudu kan. Salah satunya kemudian kita buat air kecil, kemudian kentut dan sebagainya. Tapi kalau mengelap itu boleh-boleh saja. Tetapi kemudian ini menjadi sebuah pertanyaan karena ada sebuah hadis yang boleh jadi mungkin difahami dengan cara yang berbeda. Bahkan hadisnya ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa itu? Hadisnya adalah inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurram bimuhajjalina min asaril wudu. Nanti kata Kanjeng Nabi, umatku itu datang pada hari kiamat dengan bekas wudhu yang nampak pada wajah, pada bagian tangan dan kakinya. Ini sebagai asar. Asar itu sebagai efek itu dari wudhunya. Dari situlah maka kemudian para ulama mengatakan jangan dilap kemudian, karena air wudhu itulah yang nanti akan kemudian menjadi tanda umat Rasulullah datang di hari kiamat. Jadi nanti dikumpulkan wajah-wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka itu bercahaya kira-kira sebagai asar atau efek dari air wudhu mereka. Oleh karenanya maka kemudian ada yang melarang kemudian mengelap air wudhu dalam makna yang tadi. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim sekaligus Imam At-Tirmidzi, hadis ini membincangkan tentang begini sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah ternyata pernah setelah berwudu itu diberikan handuk kecil oleh sahabat dan Rasulullah kemudian menolaknya. Dari sini maka para ulama memberikan hukum mengelap air wudu, bekas air wudu kita itu hukumnya makruh. Tetapi ketika kondisinya sangat dingin maka kemudian tidak apa-apa. Yang kedua, sejatinya yang paling penting yang perlu kita perhatikan, asaril wudu, yaitu tanda-tanda wudu itu bukan tanda-tanda fisik, tetapi bagaimana seseorang telah berwudu itu dia harus memaknai, menyadari bahwa yang dibersihkan bukan sekedar tangan, kaki, gitu, kemudian kepala maupun wajahnya, tetapi kemudian harus ada simbol-simbol membersihkan esensi dari yang secara fisik kemudian dibasuh atau kemudian diusap tadi. Misalkan wajah itu kan simbol seseorang bagaimana kemudian bermuka dua, munafik dan sebagainya. Kepala ketika diusap itu bagaimana kemudian bukan hanya kepalanya yang bersih, tapi kemudian juga pikiran-pikiran yang tidak produktif, pikiran-pikiran fiktor dan sebagainya juga dihilangkan.
Bagaimana kaki itu sebagai sebuah simbol langkah-langkah kita setelah dibersihkan ya harus melangkah ke sesuatu yang positif yang menimbulkan banyak maslahah dan meninggalkan langkah-langkah kemudian khutuwati syaiton lah, kira-kira langkah-langkah jejak yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif. Tangan juga begitu, bagaimana tangan itu simbol bagaimana kita bisa melakukan sesuatu. Tangan juga bermakna kekuasaan. Maka kalau orang sudah kemudian membasuh tangannya, maka kemudian diharapkan tidak saja tangannya yang bersih, tetapi simbol dari kekuasaannya kemudian digunakan untuk hal yang positif, termasuk kemudian telinga dan seterusnya. Saya kira itu lebih bermakna dibandingkan kemudian kita melihatnya pada konteks yang lebih fisikal. Jadi disebut min asaril wudu, tanda-tanda wudu itu adalah tanda-tanda yang bersifat spiritual, yang bersifat akhlaki dibandingkan sesuatu yang bersifat fisikal gitu. Tetapi yang kemudian menjadi menarik, setelah kita berwudu, kemudian silahkan kalau mau mengelapnya silahkan, apalagi dalam kondisi misalkan kita habis rapat, kemudian setelah wudhu juga harus rapat kembali. Kalau basah semua tangan kita, bekas-bekas wudhu kan juga tidak elok. Tetapi yang paling penting kemudian Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kita sempurnakan setelah kita wudhu itu dengan membaca doa. Rasulullah mengatakan barang siapa kemudian berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya, tsumma yaqulu, kemudian berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah. Rasulullah mengatakan barang siapa setelah berwudu dan menyempurnakan wudunya dengan membaca doa yang saya sampaikan tadi, maka dibukakan bagi orang tersebut pintu-pintu surga. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan dalam riwayat At-Tirmidzi ditambahkan doanya. Doa yang diajarkan oleh guru-guru kita di waktu kecil, yaitu apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri baik secara batin maupun secara zahir. Dan jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang soleh. Saya kira kalau kita sempurnakan rangkaian wudhu kita, maka ini kemudian menjadi lebih luar biasa. Jadi kesimpulannya apa? Sahabat-sahabatku, tidak mengapa sesungguhnya kita mengelap bekas air wudhu kita. Walaupun ada beberapa ulama mengatakan membuatnya hukumnya makruh, kecuali dalam kondisi sangat dingin yang mempengaruhi kesehatan kita. Tapi sejatinya tidak mengapa, tidak membatalkan wudhu kita. Tetapi yang paling penting asaril wudhu, yaitu efek dari wudhu kita itu bekasnya bukan bekas fisik, tapi bekas bagaimana kita secara batin memaknai apa-apa yang kita basuh, apa yang kita usap itu kita bersihkan dari hal-hal dan pengaruh-pengaruh yang negatif, dan kita sempurnakan dengan doa setelah berwudu yang telah diajarkan Rasulullah lewat riwayat Imam Muslim maupun lewat Imam At-Tirmidzi tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.